Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Dekan Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret Surakarta, Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Ibu Dr. Insinyur Eni Tauruslina Amarullah MP, serta yang hadir di sini juga para wakil dekan Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret, yang kami hormati Kepala Program S1, S2, dan Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret, dan juga hadirin sekalian yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang dalam acara penandatanganan naskah kerjasama antara Fakultas Pertanian dengan Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan pada hari ini, hari Jumat 6 November 2020. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sejenak untuk kelancaran acara. Berdoa, dipersilakan. Selesai. Untuk acara selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada yang bertugas, dipersilakan dan hadirin dimohon berdiri. Ya, baiklah, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama dengar dan saksikan sambutan dari Dekan Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret kepada Profesor Dr. Samanhudi SPMSI, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang kita hormati bersama Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan, Ibu Dr. Insinyur Eni Tauruslina Amarullah MP. Yang saya hormati Bapak Kepala Bidang Program dari BB POPT, Bapak Mustakfirin. Yang saya hormati Bapak Mehmet Jawari dari BB POPT juga. Yang saya hormati
Bapak Fatur Rahman. Beliau sudah sering ke Fakultas Pertanian UNS, beliau dari Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit yang ada di Palur. Para Wakil Dekan hadir lengkap, Pak Wakil Dekan 1, 2, 3, para Bapak Ibu, Kepala Program Studi S1, S2, S3 yang pada kesempatan ini berkenan mengikuti kegiatan ini secara daring, dan juga Bapak Ibu dosen serta Bapak Ibu tenaga kependidikan yang hadir pada acara ini baik secara luring maupun daring, dan adik-adik mahasiswa yang berbahagia yang nanti akan mengikuti apa yang beliau Ibu Kepala Balai akan sampaikan, dengan harapan nanti kita bisa mengisi kegiatan ini nanti dengan salah satunya yaitu magang mahasiswa. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini Ibu Kepala Balai mestinya mempunyai 4 agenda penting, namun beliau tetap hadir di tengah-tengah kita, datang ke Fakultas Pertanian UNS. Ini menunjukkan bahwa kegiatan ini sangat penting. Untuk itu mari kita sambut dengan baik, dan nanti kita isi bersama dengan kegiatan, baik dengan magang mahasiswa, dengan kegiatan riset bersama, dan sebagainya, baik akademik maupun non-akademik yang bisa kita lakukan bersama untuk memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Mudah-mudahan penandatanganan kerjasama pada pagi hari ini nanti bisa berjalan dengan lancar, dan tentu selanjutnya kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat tadi, sehingga perjanjian kerjasama tersebut tidak sleeping ya, tetapi ada kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan secara bersama-sama. Kami menyambut baik terselenggaranya penandatanganan kerjasama ini, karena ini diinisiasi dengan sangat cepat ya. Pada awal minggu ini utusan dari Balai Besar Penamalan Organisme Pengganggu Tumbuhan hadir di fakultas untuk membicarakan rencana ini, dan belum genap 1 minggu, alhamdulillah insya Allah janjian kerjasama itu nanti akan kita tanda tangani bersama pada pagi hari ini. Mudah-mudahan inisiasi yang cepat ini juga nanti akan menunjukkan keseriusan kita ke depan untuk mengisinya dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, utamanya untuk mendukung program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang mana salah satunya adalah bisa untuk magang mahasiswa, yang kalau selama ini magang mahasiswa dibatasi dengan waktu hanya 1 bulan, 1,5 bulan, atau maksimal 2 bulan, tetapi ini nanti bisa kita lakukan selama 1 semester, bahkan 1 tahun. Dari kegiatan ini nanti diharapkan bisa direkognisi menjadi beberapa mata kuliah yang terkait, dan tidak menutup kemungkinan nanti bisa diwujudkan sebagai bagian dari tugas akhir atau skripsi para mahasiswa. Itu yang nanti sangat kami harapkan, sehingga kegiatan-kegiatan yang oleh Balai Besar Penamalan Organisme Pengganggu Tumbuhan ini dilakukan, mudah-mudahan nanti bisa dikerjasamakan dengan kami dan dengan para mahasiswa kami, sehingga mungkin kalau selama ini yang paling sering dengan IPB, mungkin dengan UGM, dengan Pajajaran, dengan perguruan tinggi besar yang lain. Nah ini tibalah saatnya kita sebagai salah satu bagian dari mereka, mudah-mudahan nanti juga mendapatkan bagian untuk bersama-sama menyelenggarakan apa yang menjadi program BPOPT, dan tentu institusi kami, para mahasiswa, para dosen mendapatkan manfaat juga dari kegiatan tersebut. Mudah-mudahan nanti bisa kita jalankan dengan baik. Mungkin sekaligus kami memperkenalkan diri, ya, Ibu Kepala. Jadi yang hadir pada ruangan ini adalah
yang ada di depan ini para wakil dekan 1 atau bidang akademik ini Bapak Dr. Eka Hanzayanta, MP IPU, ya. Kemudian Bapak Wakil Dekan bidang umum dan keuangan Bapak Dr. Insinyur Sudadi MP yang ada di depan kita juga, dan yang paling ujung sana adalah Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan alumni Bapak Dr. Agung Wibowo SP MSI. Kemudian yang di belakangnya ada Bapak Dr. Ahmad Pramono, ini selaku ketua tim magang mahasiswa Fakultas Pertanian UNS. Kemudian yang di belakangnya lagi Bapak Ibu dari tenaga kependidikan yang juga mengurusi humas dan kerjasama. Dan tadi ada Bapak Dr. Rahayu, mungkin baru keluar ya, yang ada di depan tadi, itu adalah selaku ketua tim kerjasama Fakultas Pertanian UNS. Kegiatan ini juga diikuti oleh Bapak Ibu Kepala Program Studi S1, S2, S3 di lingkungan Fakultas Pertanian UNS yang beliau-beliau mengikuti melalui Zoom, dan adik-adik mahasiswa saya kira jumlahnya cukup banyak, tapi mereka mengikuti melalui YouTube. Jadi ini kita siarkan juga melalui YouTube. Mudah-mudahan ini nanti menjadi momen yang penting untuk kita tindak lanjuti bersama. Selain itu, sekaligus kami ingin memperkenalkan Fakultas Pertanian UNS, biar nanti dari Bapak Ibu dari BPPOPT juga bisa mengenal lebih jauh tentang Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret yang mungkin di luaran sana barangkali sering dipertanyakan ya, karena namanya Universitas 11 Maret tapi singkatannya UNS. Nah, ini yang agak mungkin kurang pas, tetapi memang itu ada sejarahnya. Bahwa yang namanya UNS itu dulunya pada awal berdirinya namanya adalah Universitas Negeri Surakarta 11 Maret. Disingkat menjadi UNS 11 Maret waktu itu. Dengan berjalannya waktu, kemudian namanya menjadi Universitas 11 Maret tanpa pakai Negeri Surakarta, tetapi singkatannya masih tetap UNS. Ya, karena waktu itu UNS sudah terlanjur dikenal oleh masyarakat. Ya, ini yang mungkin sedikit miss di masyarakat. Kemudian UNS juga saya kira dari sisi usia ini relatif muda. Kalau yang lain sudah 65-an ke atas, kita baru 44 tahun. Tetapi dari sisi prestasi kita sudah sama-sama masuk di klaster 1 yang hanya ada belasan perguruan tinggi. Kemudian di pemeringkatan yang lain juga kita biasanya masuk 10 besar. Dari pemeringkatan Green Campus juga kita 10 besar. Kemudian dari PTNBH kita baru saja pada tanggal 6 Oktober kemarin sudah diresmikan menjadi perguruan tinggi berbadan hukum yang merupakan PTN ke-12 setelah perguruan tinggi besar lainnya tentunya. Kemudian bisa ditampilkan, Mbak. Nah, ini next. Kita mempunyai visi misi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian terpadu berkelanjutan yang unggul di tingkat internasional. Jadi fokus kita adalah pertanian berkelanjutan yang mempunyai keunggulan di tingkat internasional. Next. Kemudian kita capai melalui 3 misi, yaitu penyelenggaraan pendidikan tinggi di bidang pertanian terpadu berkelanjutan yang berwawasan global, kemudian menyelenggarakan penelitian di bidang pertanian terpadu berkelanjutan dan juga pengabdian masyarakat ya di bidang pertanian terpadu berkelanjutan. Next. Kemudian kami mempunyai budaya kerja yang dinamakan UNS aktif. Harapannya semua warga di UNS ini bisa aktif untuk mendukung program-program dari rektor sampai ke tingkat bawah. Aktif singkatan dari Achievement Orientation, Customer Satisfaction, Teamwork, Integrity, Visionary, maupun Entrepreneurship. Kemudian untuk Fakultas Pertanian UNS kita juga mempunyai slogan, yaitu FP UNS Siap. Ya. Siap terdiri atas sinergi,
bekerjasama dengan berbagai pihak tadi termasuk salah satunya. Kemudian internasionalisasi untuk mencapai misi unggul di tingkat internasional tadi. Kemudian akselerasi, melakukan percepatan sehingga visi misi dapat tercapai lebih cepat. Kemudian tentu kita tidak mengesampingkan adanya prestasi yang unggul ya, dalam setiap kegiatan baik oleh dosen maupun mahasiswa. Kami memiliki Kami memiliki 7 program studi S1, yaitu program studi agroteknologi, agribisnis, ilmu tanah, penyuluhan dan komunikasi pertanian, peternakan, ilmu teknologi pangan, dan pengelolaan hutan. Dari ke-7 program studi, 6 sudah terakreditasi A oleh BAN PT. Kemudian untuk yang pengelolaan hutan ini karena baru berdiri tahun kemarin, sehingga belum terakreditasi. Namun saat ini sudah persiapan untuk menempuh akreditasi tersebut. Kemudian 4 program studi S2, yaitu agronomi, agribisnis, ilmu tanah, peternakan, akreditasinya ada yang B, ada yang A. Untuk peternakan juga baru sehingga belum terakreditasi. Dan 1 program studi S3 ilmu pertanian, ini akreditasinya A juga. Jadi UNS ini akreditasi institusi A, akreditasi program studi ilmu pertanian juga A, sehingga kalau nanti dari staf Bapak Ibu di BB, POPT ada yang studi lanjut mungkin bisa menjadi salah satu pilihan. Next. Nah, kami didukung oleh 72 staf tenaga kependidikan, kemudian 161 dosen, 161 terdiri atas 23 orang profesor, sekitar 14%, dan 84 doktor atau 52%. Kemudian total mahasiswa 2.800-an untuk S1 dan 165 untuk S2 dan S3. Total alumni sudah lebih dari 10.000 yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian alumni pasca sarjana lebih dari 300 orang. Next. Nah, ini pimpinan fakultas yang tadi sudah kami sampaikan. Saya sendiri Samanudi. Next. Kemudian ini Pak Eka Handayanta, Wakil Dekan Bidang Akademik. Next. Pak Dr. Sudadi, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan. Next. Bapak Dr. Agung Wibowo, tadi Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Dan sekaligus kerjasama. Kemudian dari berbagai program studi yang telah terakreditasi A untuk tahun depan, kita akan melakukan akreditasi internasional ASEAN yang sudah berproses mulai tahun ini. Dan harapannya nanti tahun depan sudah bisa terakreditasi internasional dari 3 prodi ini. Dan untuk tahun-tahun berikutnya nanti tentu untuk prodi yang lain. Next. Ini jumlah publikasi dosen kami ya, per Oktober kemarin sudah lebih dari 100 publikasi terindeks Scopus ya, dari target 80. Kemudian jumlah citasi juga lebih dari 300. Kemudian Haki juga ada 9, ini rata-rata sudah melebihi target yang ditentukan, jadi saya kira cukup baik di bidang publikasi maupun Haki. Next. Ini beberapa jurnal yang kami miliki, Bapak Ibu, jadi rata-rata setiap program studi itu mempunyai 1 atau ada yang 2 bahkan untuk jurnal ilmiah ya. Ada yang sudah Sinta 1, Sains Tanah itu Sinta 1 dan sudah terindeks Scopus. Kemudian Caraka Tani ini Sinta 2 ya. Ini proses Scopus juga. Dan Caraka Tani ini jurnal yang cukup mudah diakses dan saya kira semua bidang ilmu bisa masuk di sini. Monggo nanti kalau dari BB ada yang publikasi bisa masuk ke Caraka Tani. Kemudian masing-masing prodi juga punya jurnal sesuai dengan spesifikasi bidang ilmu masing-masing. Next. Beberapa kegiatan ilmiah juga kita selenggarakan hampir setiap tahun secara rutin. Ada ICSAE, ada ICFSE, ada ICCC tentang climate change. Ini juga secara rutin kita menjadi tuan rumah sehingga event-event ini mungkin diselenggarakan sekitar bulan Agustus, September, Oktober. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa berkontribusi juga untuk kegiatan-kegiatan ini yang kesemuanya ini luarannya adalah proceeding terindeks Scopus juga.
Next. Ini rencana ke depan kami, jadi meningkatkan kerjasama baik nasional maupun internasional, sehingga salah satu yang kita nanti akan tanda tangani pada pagi hari ini merupakan salah satu yang mendukung untuk program kita tersebut. Kemudian meningkatkan student exchange, lecturer exchange dan sebagainya, internasional intensif. Nah, kita juga memiliki program magang internasional, sudah mengirimkan mahasiswa ke berbagai perguruan tinggi di luar negeri. Kemudian meningkatkan penelitian bersama dengan perguruan tinggi di luar negeri, penyelenggaraan international conference dan sebagainya. Saya kira banyak hal yang telah dan akan kita lakukan terkait dengan program-program yang memang hampir sebagian besar kita arahkan untuk program internasionalisasi. Next. Saya kira lanjut saja, Mbak. Lanjut. Next. Nah, ini beberapa sarana yang kita miliki, mungkin memang tidak sebagus atau secepat perkembangannya di balai-balai di lingkungan Kementerian Pertanian, karena memang anggaran dari Kemendikbud ini tidak cukup banyak untuk itu, Ibu. Jadi di perguruan tinggi ini hampir penambahan alat lab misalnya itu hampir tidak pernah ada ya, sehingga kami alatnya relatif sudah tua-tua. Tetapi kalau di balai penelitian di lingkungan Kementerian Pertanian mungkin karena tidak terlalu banyak yang harus disediakan sehingga mungkin bisa terpenuhi. Tetapi kalau di lingkup Kemendikbud ini kan terlalu banyak yang perguruan tingginya saja sudah sekian ribu ya, belum lagi yang pendidikan dasar dan menengah. Ini kami punya 5 gedung, tapi semuanya mengumpul di satu lokal ini ya. Ada gedung ABCDE dan secara posisi Fakultas Pertanian UNS ini ada di bagian depan dari keseluruhan kampus UNS ya, bagian depan sebelah kiri atau sebelah timur. Kemudian kami juga mempunyai beberapa fasilitas umum untuk kemahasiswaan. Next. Ada masjid, ada kantin, ada tempat belajar, ada lapangan basket dan sebagainya. Next. Ini beberapa laboratorium di kultur jaringan. Ya, lanjut. Ini di laboratorium kimia dan kesuburan tanah. Next. Di ilmu pangan. Ya. Next. Kita punya greenhouse juga ya, ini juga mungkin sudah cukup lama ya berdiri ya, desainnya pun masih mungkin tergolong kuno ya. Namun ini cukup membantu bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian. Ini lokasinya di dalam kampus ini juga. Next. Kita punya lahan percobaan di Jumantono, ini sekitar 12 km dari kampus, merupakan lahan kering. Kemudian kita punya lahan di Palur, ini berupa sawah, ini sekitar 3 kilo dari sini. Next. Kemudian kami punya lahan percobaan di Jatikuwung, ini khusus untuk peternakan. Di sana dikembangkan ada unggas maupun sapi, kambing. Next. Kemudian limbahnya juga langsung diolah menjadi kompos. Ya, ini hampir tidak ada yang tersisa dari limbah peternakan tersebut. Next. Ini kami sedang menginisiasi untuk pusat penelitian coklat. Jadi kami ingin mempunyai suatu unggulan di Fakultas Pertanian UNS ini, yaitu pengolahan coklat. Ini kita kerjasamakan dengan Ghent University Belgia yang memang di sana pusatnya coklat, dan alhamdulillah sudah dimulai tahun kemarin. Mudah-mudahan nanti bisa berkembang dengan baik ya. Next. Kemudian kita punya stasiun klimatologi di Jumantono juga. Ini kita secara rutin mensuplai data untuk BMKG wilayah Jawa Tengah. Next. Beberapa penelitian antara lain yang kita kembangkan yaitu model agroforestry. Next. Beberapa penelitian tanaman pangan ya, termasuk padi juga jadi fokus kami. Beberapa pengujian termasuk padi hibrida dari Cina kemarin kita lakukan juga di beberapa lokasi. Next.
Kemudian penelitian di bidang hortikultura, ya, buah-buahan, sayuran, dan sebagainya, termasuk tanaman perkebunan, kita lakukan juga. Next. Nah, kemudian beberapa kegiatan internasionalisasi tadi, ada pertukaran dosen, pertukaran mahasiswa, jadi kita mengirim dosen keluar untuk mengajar di sana dan juga menerima dosen dari luar untuk mengajar di sini. Dan biasanya kalau ada event-event internasional tadi, semua pembicara kita minta mampir ke Fakultas Pertanian untuk memberikan kuliah. Jadi ini akan hemat di biaya transportasi, ya, tapi kita mendapatkan manfaat sebagai ada dosen tamu dari luar negeri. Next. Ini yang kegiatan internasional tadi, kita mengikuti secara rutin baik sebagai peserta maupun kita terlibat untuk penyelenggaraan karena memang kita menjadi anggota dari masing-masing organisasi tersebut. Next. Lanjut. Ya, terus ini beberapa kuliah tamu tadi ya, sempat kita dokumentasikan, ada yang dari Cina, dari Thailand, dari Filipina, dari Malaysia, dari Belgia, dari Australia, dari Prancis, dari Jerman, kemudian juga dari Amerika. Next. Lanjut terus. Next. Nah, beberapa mahasiswa kami juga berhasil berkompetisi untuk mendapatkan pembiayaan ke luar negeri, baik dalam bentuk magang maupun untuk pertukaran mahasiswa. Ya. Dan beberapa alumni berhasil mendapatkan beasiswa untuk studi lanjut di luar negeri dengan beasiswa LPDP maupun beasiswa yang lain. Next. Next, terus next, lanjut, terus. Nah ini beberapa mahasiswa yang mengikuti program magang tadi ya, ada yang di sebagian besar di perusahaan di Jepang ya, di perusahaan jamur maupun di peternakan sapi, tapi ada juga beberapa yang di Prancis, kemudian di Jerman, kemudian di Amerika ya. Mereka mendapatkan support biaya untuk berangkat ke sana. Next. Kemudian kami mempunyai program khusus ini dari kementerian, di mana hanya beberapa perguruan tinggi yang terlibat di dalamnya, yaitu mengirimkan dan menerima mahasiswa dari perguruan tinggi di luar negeri ya. Secara rutin setiap tahun mungkin sekitar 20-30 mahasiswa kami kirim ke, yang pertama ke UPM Malaysia, ke University Malaysia Sabah, ke Kasetsat University, ke UPLB Filipina, ke Hanoi University, ke Tai Nguyen University di Vietnam ya, dan ke Suranare University di Thailand. Ini secara rutin kita kirim ke sana dan kami juga menerima mahasiswa dari perguruan tinggi tersebut untuk mengambil transfer kredit di tempat kami. Next. Next. Nah, ini beberapa tamu dari luar negeri yang sering berkunjung ke sini ya. Next. Nah, ini beberapa institusi luar negeri yang ada kerjasama dengan kami ya, tidak hanya di lingkup ASEAN maupun Asia, tetapi juga di Eropa maupun di Amerika. Next. Beberapa alumni juga pernah menduduki posisi sebagai birokrat, atau yang pernah menjadi gubernur Riau ya, Pak Arsyad Juliandi, sekarang menjadi anggota DPR RI. Kemudian ada Pak Rohadi Widodo, ini sebagai Wakil Bupati Karanganyar, kemudian Wakil Bupati Pekalongan saat ini ya. Kemudian ada yang jadi Wali Kota Blitar, kemudian ada yang jadi Direktur di Bulog di Pegadaian, kemudian Direktur Utama Perum Perhutani, ini juga alumni kami. Kemudian di beberapa instansi pemerintah maupun BUMN. Next. Kemudian beberapa direktur di Kementerian Pertanian, ada Pak Gadut, ada Pak Maman, ya. Direktur benih di Kementerian Pertanian juga alumni kami. Kemudian Direktur Solo Pos, ini Bu Sunarti, ini saya kira juga Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Peternakan Kalimantan Tengah yang saat ini sedang menggarap food estate, ini juga alumni kami, Bu Haja Sunarti. Saya kira itu Bapak Ibu sekilas yang dapat kami perkenalkan dari Fakultas Pertanian UNS ini. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan dan memberikan gambaran kepada Bapak Ibu bagaimana dan seperti apa Fakultas Pertanian UNS tersebut. Saya kira demikian, mohon maaf mungkin agak panjang ya, saya akhiri sambutan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dekan untuk sambutannya. Selanjutnya, sambutan dari Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan kepada Ibu Dr. Insinyur Eni Taurislina Amarullah MP, dipersilakan. Tes, kedengaran? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Pertanian Universitas Negeri 11 Maret, Bapak Profesor Dr. Insinyur Samanhudi, SPMSI IPM, Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Dr. Eka Handayata, Bapak Wakil Dekan 2, Dr. Sujadi, dan Bapak Wakil Dekan 3, Dr. Agung Wibowo. Forum dari webinar ini dari seluruh Ketua Prodi S1, S2, S3, dosen tenaga kependidikan, dan anak-anakku, mahasiswa yang saya cintai. Dalam kesempatan ini saya didampingi oleh dari Kabid Program Balai Besar Peramalan OPT. Mungkin perkenalkan diri, saya selaku pimpinan dari Kepala Balai Besar Peramalan OPT, Ibu Eni Taurislina, dan hari ini pun saya membawa Kabid Program Bapak Insinyur Mustafirin dan Kasubag Perencanaan dari Pak Mehmet. Jadi kami ada tim yang hadir pada kesempatan ini dalam forum kerjasama antara BBPOPT dengan Universitas Negeri 11 Maret. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita diberi kesempatan, kesehatan, dan bisa bersilaturahmi di kampus yang cukup adem di Kota Surakarta, dan pertama kali saya hadir di sini. Alhamdulillah ini sudah lama saya memang ingin ke UNS. Jadi pada dasarnya kesempatan ini saya luangkan waktu saya di antara padatnya kegiatan yang hari ini pun mungkin ada 4 kegiatan yang harus saya hadiri, tapi alhamdulillah mungkin dengan kehadiran saya di sini mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dari COVID-19 yang masih dalam masa pandemi ini. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak Dekan Fakultas Pertanian dan seluruh peserta webinar hari ini, mungkin kesempatan yang baik ini saya membawa visi misi sebenarnya dari Bapak Menteri Pertanian selaku penanggung jawab, bukan penanggung jawab, jadi sebagai beberapa arahan yang kita diberikan ke seluruh pejabat eselon 1 dan 2 dan seluruh lingkup Kementerian Pertanian, itu dengan visi misinya yang selalu didengung-dengungkan, yaitu maju, mandiri, dan modern. Jadi itu memang
visi misi beliau yang selalu ditanamkan sejak beliau dilantik dan sampai saat ini pun itu menjadi visi misi beliau untuk di nasional. Mungkin menindaklanjuti dari pertemuan kita hari ini nanti yang kita akan laksanakan berdasarkan kerjasama yang akan kita tuangkan dalam bentuk Memorandum of Understanding atau MOU yang kita akan buktikan sebagai salah satu bukti nyata dari kerjasama kita yang akan dilanjutkan di masa jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi ini pun berkaitan sebenarnya dengan visi misi saya selaku pimpinan Kepala Balai Besar Peramalan OPT dalam proyek perubahan. Jadi ini salah satu, mungkin salah satu dilanjutkan next ininya. Salah satu visi misi ini itu next. Jadi itu melatar belakangi dari penugasan yang diberikan oleh Bapak Dirjen Tanan Pangan. Jadi beliau pun mengaktualisasikan dari visi misi Pak Menteri. Jadi ini merupakan salah satu kerjasama nantinya yang akan kita kaitkan dengan UNS selaku perguruan tinggi yang memang di Indonesia merupakan 10 besar ya Pak Prof. Ya. Jadi ini jempol mungkin sangat baik yang kita harapkan ada kerjasama ke depannya. Jadi mungkin ini salah satu bentuk kerjasamanya karena memang dalam proses kemahasiswaan, pengabdian masyarakat, khususnya di perguruan tinggi dan kita dari Kementerian Pertanian itu memang harus ada saling sharing, artinya duduk bersama untuk menangani masalah pertanian. Jadi pada dasarnya kita di Balai Besar Peramalan OPT itu akan melakukan model. Jadi suatu model bagaimana pengelolaan pertanian modern itu dari hulu sampai hilir. Jadi sampai menghasilkan produk yang berkualitas dan itu ramah lingkungan. Dan itu harapan dari Pak Dirjen maupun Pak Menteri. Karena kita menggunakan semua sistem dengan modernisasi. Dan sistem ini kita mengambil sistem dengan mengadopsi yang dari Jepang. Itu mudah-mudahan ini bisa terwujud dan nanti dalam proses kedepannya itulah kita melakukan karena tidak mungkin suatu penelitian yang tidak output dari kegiatan yang pertanian modern tidak melibatkan perguruan tinggi. Dari visi misi saya itu memang kita diharapkan kerjasama itu wajib. Harus bekerja sama dengan stakeholder terkait di Kementerian Pertanian maupun di luar Kementerian Pertanian dan perguruan tinggi. Itu merupakan salah satu yang sangat kita harapkan bagaimana masukan dan dukungan dari Dekan Fakultas Pertanian UNS ini bagaimana ke depannya. Jadi kita pun berterima kasih kita sudah diterima di sini dengan keluarga besar dari UNS. Terima kasih banyak seluruh staf webinar yang ada hadir di kesempatan ini. Perlu kami sampaikan dalam kegiatan forum ini bahwa ini merupakan salah satu upaya yang diharapkan untuk peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian itu melalui pengembangan pertanian modern menuju pengembangan pertanian 4.0 yang terintegrasi. Jadi memang semuanya itu kita harapkan mudah-mudahan model yang ada di Indonesia itu bisa menjadi acuan bagi pengembangan berbudidaya usaha tani, khususnya tanan pangan. Khususnya tanan pangan yang ada di Balai Besar menjadi acuan untuk nasional. Jadi itu harapan dari Pak Dirjen Tanaman Pangan, Bapak Dr. Suwandi. Diharapkan dari pengelolaan yang kita harapkan ini, pengembangan pertanian modern itu pada dasarnya peningkatan produktivitas. Yang kita ketahui bersama, peningkatan produktivitas yang saat ini berdasarkan hasil dari Kementerian Pertanian tahun 2018 kita ketahui, itu hanya mencapai 5 rata-rata nasional, itu 5-6 ton per hektar. Kita harapkan dengan pengembangan
pertanian modern ini itu dapat meningkatkan produktivitas itu mencapai 7-8. Jadi itu pada dasarnya di sebagian provinsi itu sudah ada, tapi pemerataan untuk peningkatan produktivitas itu sangat penting. Itu pencapaian yang harus menjadi target nasional yang harus kita penuhi. Kemudian dari segi produk. Jadi produk pertanian yang kita harapkan itu artinya berkualitas dan merupakan mutu produk yang kita harapkan itu bisa dikonsumsi, karena memang konsumsinya dengan produk itu dengan ramah lingkungan. Jadi pengelolaan budidayanya dengan ramah lingkungan. Jadi pengelolaan pertanian yang terintegrasi ini diharapkan untuk ke arah yang organik. Jadi memang kualitas produk sangat diharapkan. Adapun kita mewujudkan kualitas ini melalui penerapan teknologi ini, kita harapkan itu dapat mewujudkan ketahanan pangan. Jadi memang target dari Dirjen Tanaman Pangan selaku pimpinan kami di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan itu berharap ketahanan pangan yang kita harapkan dalam skop nasional itu sangat diharapkan peningkatan. Jadi tidak ada, artinya itu bisa dicapai dengan suatu pengelolaan yang baik. Nah, inilah salah satu fungsi dan tugas kami dari Balai Besar Peramalan OPT, dan kami harapkan memang kerjasama melalui forum ini kita adakan kerjasama. Itu kita berharap mahasiswa dari UNS bisa ikut terlibat di dalam beberapa nanti memang pengembangannya ini memang cukup luas, karena kami pun namanya modern itu dengan aplikasinya, dengan sistem pengelolaan modernisasi alsintannya, kemudian sampai pengelolaan produksi itu semuanya, dan itu pun memang ini target jangka panjang. Jadi harapan kami tidak hanya saat ini, karena ini kita baru memulai, dan mungkin harapan dari Pak Dirjen sangat membantu dukungan dari seluruh perguruan tinggi. Jadi kita memulainya ini mungkin dari UNS, kami pun kemarin sudah ada dengan BPPT, dengan BB-Mektan, tapi itu skop untuk untuk penelitian-penelitian yang ada nanti di pengembangan pertanian modern itu kita harapkan dari mahasiswa yang akan melakukan penelitian. Kami pun sudah ada beberapa akan melakukan sesuai dengan tupoksi. Jadi di samping tupoksi kita mengembangkan memang karena sampai ke produk. Jadi produk pertanian tentu di misalnya produk yang pangan. Kalau di UNS ada sistem uji pangan di lab pangan, itu mungkin nanti kerjasamanya ke sana. Jadi pada dasarnya itu bisa menguatkan kegiatan pertanian modern ini. Karena ini mungkin kita memulai jadi rujukan nanti di nasional, dan itu pun saya berharap pihak kampus selaku pimpinan Pak Profesor Samanhudi bisa mendukung, karena kita pun memang kalau tanpa perguruan tinggi suatu kajian atau penelitian itu perlu apalagi yang kedepannya kita ramah lingkungan, itu sangat naif karena sekarang penggunaan pestisida yang cukup tinggi. Nah, itu yang harus kita tekan, bagaimana itu sistem berjalan tentu dengan seluruh pengkajian, seluruh penelitian. Nah, itu kita adakan kerjasama. Itulah dasarnya kenapa saya memang berantusias ke sini. Di antara beberapa sekian banyak hari ini memang kegiatan yang cukup ada beberapa kegiatan, tapi saya fokus mudah-mudahan ini menjadi jalan bagi kita kerjasama yang kedepannya. Jadi mungkin bisa di-share ininya Pak, share di videonya aja terakhir. Ada yang pengembangan kita yang terakhir aja. Slide terakhir.
slide terakhir, yang terakhir videonya. Nah, ya itu di videonya. Suaranya nggak ada. Nah, di sini kita ada Nggak ada suaranya dong. Mana kayak ini? ini kita sebelumnya, musim tanam sebelumnya kita sudah ada mahasiswa dari BBMektan. Jadi ada yang kerjasama dengan BBMektan, itu kita sudah melakukan kerjasama. Dan mahasiswanya sudah ada melakukan proses budidaya padi dengan alat pertanian modern, jadi asintan, alat tanam. Nggak ada ya suaranya. Jadi mungkin itu sekilas dari saya. Mesin transplanter yang digunakan untuk menanam padi secara modern. Nah, sekarang Sobat Tani, ya dari awal. Jadi ini luas lahan Balai Besar Ramalan OPT yang akan kita bangun untuk sebagai model untuk pertanian modern. halo Sobat Tani, saya Ani Widarti dari Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan. Hari ini saya akan mengajak Sobat Tani untuk melihat kegiatan yang sedang dilakukan oleh Balai Besar Peramalan Pengganggu Tumbuhan di lahan percobaan. Sekarang saya akan mengajak Sobat Tani untuk melihat mesin penanam padi. Seperti apa sih mesinnya? Tuh, coba lihat tuh, itu adalah mesin transplanter yang digunakan untuk menanam padi secara modern. Nah, sekarang Sobat Tani saya ajak untuk melihat mesin transplanter satu lagi. Nah, ini dia mesinnya Sobat Tani. Dengan sistem ada yang kita pakai sistem kontrol, jadi memang ada ruang kontrol. Tapi sama, hanya Kemudian pengaturan irigasi sampai ini nanti kan kita adakan leveling Proyek lahan. pemerintah Jadi lahan menjadikan semua Indonesia kita sebagai atur lumbung karena pangan alsintan terus yang dilakukan. sesuai Salah satunya alat-alat itu memerlukan mencoba menerapkan sistem pertanian modern dimulai dari sektor produksi hingga pasca panen. Meski demikian, upaya dan cita-cita ini membutuhkan berbagai instrumen, baik secara kebijakan, regulasi, riset, maupun inovasi. Melalui program ini, nantinya sistem pertanian akan dikelola dengan manajemen yang juga modern. Konsep pertanian modern sudah banyak diterapkan di berbagai negara di dunia. Salah satu contoh kesuksesan dari pertanian modern adalah Jepang dan Belanda. Adanya pola pikir modern masyarakat di sana juga mempengaruhi pada kesuksesan pertanian ini. Namun, pertanian modern juga tetap harus memperhatikan aspek-aspek tradisional seperti dalam menjaga kelestarian lingkungan agar terhindar dari kerusakan alam. BBPOPT sebagai instansi yang terdepan dalam mengawal dan menjaga sawah petani dari hama penyakit tanaman telah merintis dan mulai menerapkan konsep pertanian modern. Hasil dari pertanian modern tidak hanya dari segi kuantitas, melainkan juga dari segi kualitas. Apabila kualitas pertanian baik, maka nilai jualnya juga akan semakin tinggi. Dengan demikian, dapat memberikan pengaruh yang besar bagi kesejahteraan petani dan pembangunan di negara Indonesia tercinta ini. Mungkin itu informasi sekilas mengenai pengembangan yang akan kita kerjasamakan nanti ke depannya. Mudah-mudahan Balai Besar Peramalan OPT dan Fakultas Pertanian dari UNS itu ke depan bisa melakukan kerjasama baik di penelitian maupun program-program lainnya yang bisa terjalin dengan baik. Mungkin mengakhiri sambutan ini, kalau ada salah kata dalam penyampaian mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bu atas sambutannya. Berlangsung ke acara selanjutnya, yaitu ada selayang pandang dari BBPOPT yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Program dan Evaluasi dari BBPOPT kepada Bapak Insinyur Mustakfirin, PLT. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Dekan, Bapak Wakil Dekan, Bapak Ibu para dosen dan tenaga pendidik, serta adik-adik mahasiswa lingkup Fakultas Pertanian UNS yang kami hormati, kami banggakan. Yang kami hormati Ibu Kepala Balai dan rekan-rekan pegawai di lingkup Balai Besar Peramalan OPT yang pada kesempatan ini bisa bergabung melalui virtual. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Tadi kita telah sama-sama mendengarkan secara detail apa yang disampaikan oleh Bapak Dekan terkait dengan Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret. Tentunya dari sana terdapat banyak peluang Pak Dekan, insya Allah, karena banyak tenaga-tenaga di BBPOPT ini yang tentunya juga berkeinginan untuk melanjutkan studinya baik di S2 maupun S3. Tentunya dengan informasi tadi tentunya menjadi perhatian kita semuanya. Nah, tentunya dalam kerjasama ini juga tentunya diharapkan ada sharing Pak, tentu ada timbal balik, dan tentunya pada sisi mana tentunya Fakultas Pertanian UNS bisa memanfaatkan atau menindaklanjuti kerjasama ini. Kami sekilas akan memberikan gambaran tentang Balai Besar Peramalan OPT. Lanjut Mbak. Bapak Ibu sekalian, jadi Balai Besar Peramalan OPT ini mulai diresmikan pada bulan April tahun 87 ini dengan nama Sentra Peramalan Hama dan Penyakit Tanaman Pangan. Kemudian selama kurun waktu kurang lebih sekitar 30 tahun terjadi 4 kali perubahan, dan pada bulan November tahun 2011 melalui Permentan nomor 76 tahun 2011 nama institusi kami dirubah menjadi Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan. Nah, lanjut. Bapak Ibu sekalian, jadi Balai Besar Peramalan OPT ini merupakan unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab, jadi yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada Direktur Jenderal Tanaman Pangan, yang secara teknis dibina oleh 2 direktur, yaitu Direktur Perlindungan Tanaman Pangan dan Direktur Perlindungan Hortikultura. Oke, lanjut. Nah, tugas kami Balai Besar Peramalan OPT sesuai dengan Permentan 76 tahun 2011 adalah melaksanakan dan mengembangkan peramalan OPT serta rujukan proteksi tanaman pangan dan hortikultura. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk melaksanakan tugas tersebut kami Balai Besar Peramalan OPT dilengkapi dengan perangkat yang ada di dalamnya. Jadi Balai Besar Peramalan OPT dipimpin oleh seorang kepala balai besar, kemudian terkait dengan pengelolaan seluruh kegiatan dibantu oleh 1 kepala bagian umum dan 2 kepala bidang. Nah, kemudian untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan teknis, karena memang tugasnya adalah melaksanakan dan mengembangkan peramalan, maka di Balai Besar Peramalan OPT ini didukung oleh kelompok jabatan fungsional yang di dalamnya terdiri dari para fungsional POPT, mulai dari yang terampil sampai dengan yang ahli madya, Pak sekalian. Oke, lanjut. Tentunya Bapak Ibu sekalian, kami sebagai menjadi satu-satunya institusi yang menangani peramalan OPT baik untuk komoditas tanaman pangan maupun perkebunan, maka kami punya visi untuk menjadi lembaga terpercaya dan pusat pengembangan peramalan organisme pengganggu tumbuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, BBPOPT ini pada saat diberlakukannya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah, maka semua
lembaga yang ada di tingkat provinsi yang diberi nama Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura itu diserahkan kepada daerah otonom provinsi. Dan kami Balai Besar Peramalan OPT menjadi satu-satunya OPT pusat yang tentunya memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan dan mengembangkan peramalan OPT dan rujukan proteksi tanaman pangan maupun hortikultura. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk mencapai misi tersebut, mencapai visi tersebut, kami Balai Besar Peramalan OPT memiliki melaksanakan beberapa misi. Yang pertama adalah mengembangkan BPOPT yang profesional, efektif, dan efisien, karena ini merupakan tuntutan dari semua institusi pemerintah di dalam melaksanakan aktivitasnya harus menuju kepada profesionalisme, efektivitas, dan efisien. Dan yang kedua ini adalah misi kami untuk melaksanakan pengetahuan dan keterampilan, jadi meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas di bidang perlindungan tanaman. Bapak Ibu sekalian, kegiatan perlindungan tanaman itu terdiri dari 3 subsistem. Yang pertama adalah subsistem pengamatan, yang kedua adalah subsistem peramalan, dan yang ketiganya adalah subsistem pengendalian. Maka kami Balai Besar Peramalan OPT ini memiliki misi. Yang kedua adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para petugas dalam bidang pengamatan, peramalan, dan pengendalian OPT. Selanjutnya, dan misi kami yang ketiga adalah menciptakan model peramalan OPT yang tepat dan akurat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa upaya-upaya untuk pengelolaan OPT itu agar bisa mencapai tujuan yang efektif, efisien, tentunya informasi terkait dengan peramalan menjadi hal yang sangat penting, sehingga misi kami yang ketiga adalah menciptakan model peramalan OPT yang tepat dan akurat. Kemudian yang keempatnya, misi kami adalah menciptakan metode pengamatan OPT yang tepat dan akurat, karena Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita tahu bahwa terkait dengan kegiatan perlindungan tanaman baik pangan maupun hortikultura ini tentunya pengamatan menjadi hal yang sangat fundamental dan sangat penting. Dengan keterbatasan tenaga yang ada di lapangan, POPT yang sudah atau yang sangat terbatas ini tentunya pengembangan metode pengamatan menjadi hal yang sangat mendesak, dan tentunya kami Balai Besar Peramalan OPT, misi kami salah satunya adalah itu. Dan yang kelima, misi kami untuk bisa mencapai visi yang kami inginkan, misi kami yang kelima adalah merakit dan mengembangkan teknologi pengendalian yang tepat guna dan efektif. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian, ini terkait dengan pengembangan teknologi. Nah, disinilah ada kerjasama yang selama ini telah kita bangun, baik itu dengan lembaga penelitian di lingkup Kementerian Pertanian maupun kerjasama dengan perguruan tinggi, Pak Dekan. Tentunya harapannya nanti dengan kerjasama ini adik-adik mahasiswa bisa bersama-sama melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada pengembangan teknologi, tentunya pengembangan teknologi pengendalian OPT yang tepat guna. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, tentunya yang sama-sama telah kita ketahui bahwa permasalahan OPT ini merupakan permasalahan yang sangat lokal spesifik. Maka misi kami yang keenam itu adalah menerapkan dan mengembangkan teknologi pengelolaan OPT yang lokal spesifik. Jadi menerapkan dan mengembangkan teknologi PHT yang sifatnya spesifik lokasi. Kemudian misi kami yang ketujuh, karena UPT Balai Besar Peramalan OPT ini merupakan lembaga layanan publik, tentunya misi kami yang ketujuh adalah meningkatkan pelayanan dan diseminasi informasi pengamatan, peramalan, dan pengendalian OPT. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami informasikan bahwa terkait dengan informasi tentang peramalan dan pengendalian OPT, kami setiap awal musim tanam itu menginformasikan kepada publik tentang perakiraan serangan OPT utama baik tanaman padi, jagung maupun kedelai yang bisa diakses siapapun
melalui Siperditan. Ini ada suatu aplikasi yang dibuat oleh Kementerian Pertanian, Pusat Data dan Informasi Pertanian yang bisa diakses siapapun. Nah, salah satunya informasi terkait dengan peramalan OPT dan strategi atau teknik pengendalian yang dapat digunakan bisa diakses oleh stakeholder terkait dengan pembangunan pertaniannya itu di dalam website dimaksud. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, dengan misi-misi yang telah kami laksanakan tadi, ya, dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Balai Besar Peramalan OPT ini melaksanakan beberapa fungsi. Yang pertama adalah menyusun program dan evaluasi peramalan, pengembangan peramalan OPT dan rujukan proteksi tanaman pangan dan hortikultura. Jadi ini terkait tentunya dengan menampung informasi-informasi atau kebutuhan yang berkembang di lapangan. Kemudian yang kedua, ini fungsi kami adalah melaksanakan analisis data dan informasi serangan OPT dan faktor perkembangan OPT yang tentunya hasil-hasil analisis ini nanti akan diinformasikan pada publik melalui website dari BPPOPT maupun melalui Siperditan yang sudah terintegrasi dengan informasi-informasi yang lain yang ada di Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertanian. Kemudian fungsi kami yang ketiga adalah melaksanakan penyusunan, perumusan peramalan, pengamatan dan pengendalian OPT. Nah, Bapak Ibu sekalian, setiap akhir musim tanam kami BPPOPT ini melakukan suatu workshop atau FGD yang menghadirkan semua perwakilan dari BPTPH yang ada di Indonesia itu untuk melakukan evaluasi dan merumuskan angka ramalan serangan OPT yang selanjutnya informasi tersebut disertai dengan rekomendasi pengelolaannya itu disampaikan pada publik melalui website BPPOPT, kemudian melalui Siperditan, melalui majalah peramalan OPT dan lain sebagainya. Kemudian fungsi yang keempat adalah pelaksanaan pengkajian dan pengembangan teknologi pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT berbasis pada sistem PHT. Bagaimana yang tadi telah diinformasikan oleh Ibu Kepala Balai terkait dengan rencana Balai Besar Ramalan OPT ini untuk menjadi model di dalam mengimplementasikan pertanian modern. Tentunya hasil akhirnya itu agar didapatkan produk yang aman konsumsi. Nah ini. Nah kemudian fungsi kami yang kelima, jadi untuk mencapai visi dimaksud adalah melaksanakan pemantauan dan evaluasi penerapan teknologi pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT. Nah setelah didapatkan suatu informasi terkait dengan peramalan dan rekomendasinya, tentunya itu harus ditindaklanjuti oleh seluruh jajaran terkait di masing-masing provinsi. Dan pada setiap akhir musim tanam kami melakukan evaluasi terkait dengan implementasi atas rekomendasi-rekomendasi dimaksud. Kemudian fungsi kami yang keenam itu adalah melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengembangan sistem mutu dan standar laboratorium. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk melaksanakan kegiatan perlindungan tanaman secara komprehensif itu di lapangan di masing-masing provinsi itu telah dibangun atau telah tersedia suatu lembaga terkait dengan perlindungan tanaman, yaitu laboratorium pengamatan hama dan penyakit, yang tentunya Bapak Ibu sekalian ini agar semua laboratorium dimaksud itu bisa memenuhi kebutuhan stakeholder yang ada, tentunya terus dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan sistem mutunya, sehingga apa-apa yang
bisa diakses, bisa diterima dari LPHP itu merupakan suatu paket teknologi yang terupdate. Nah ini kami melaksanakan, salah satunya fungsi kami adalah melaksanakan pemantauan dan evaluasi terkait dengan pengembangan dan penerapan sistem mutu laboratorium yang ada di lapangan. Nah kemudian yang ketujuh, visi kami adalah melaksanakan pemberian bimbingan teknis terkait dengan pengamatan, peramalan, dan pengendalian OPT. Jadi tentunya Bapak Ibu sekalian dalam melaksanakan tugas yang tadi sebagai rujukan proteksi tanaman pangan dan hortikultura, tentunya ini kita wujudkan salah satunya melalui fungsi pemberian bimbingan teknis. Nah, pemberian teknis ini kita berikan dalam banyak kegiatan, diantaranya upaya untuk meningkatkan kapasitas dari sumber daya tenaga pengendali OPT yang ada di lapangan. Kami melaksanakan kegiatan pelatihan atau workshop yang dalam 1 tahun minimal kita laksanakan sebanyak 4 angkatan. Ini terkait dengan upaya untuk melaksanakan kewajiban peningkatan pengetahuan dan kemampuan dari para SDM POPT yang ada di lapangan. Kemudian yang terakhir, fungsi kami ini adalah pemberian pelayanan kegiatan peramalan, pengembangan peramalan dan rujukan proteksi tanaman pangan dan hortikultura. Nah tentunya ini kita laksanakan baik kepada para petugas POPT yang ada di lapangan maupun stakeholder pertanian sampai ke level yang terbawah, bahkan kita juga banyak menjalin kerjasama pelayanan kegiatan perlindungan tanaman itu sampai kepada kelompok tani yang ada di lapangan, sehingga harapannya permasalahan-permasalahan OPT yang ada di lapangan bisa diselesaikan secara lebih baik, tentunya baik dengan harapan produk pertanian akhir yang didapatkan menjadi produk yang aman konsumsi. Nah ini Bapak Ibu sekalian, nah tentunya harapannya melalui kerjasama ini nanti tentunya Pak Dekan, Bapak Wakil Dekan dan Bapak para dosen tenaga pendidik tentunya justru memang kami nanti yang akan mendapatkan manfaat banyak karena di kami sumber daya manusianya itu memang sangat terbatas. Jadi posisi sumber daya manusia kami pada saat ini secara keseluruhan ada 87 pegawai negeri sipil Pak, 87 PNS, itu di antara 87 tersebut itu hanya 1 yang S3 yaitu Ibu Kepala Balai, kemudian yang S2-nya itu hanya 8 orang Pak. Nah sekarang di antaranya ada beberapa rekan yang masih melanjutkan pendidikan S2-nya, maka tentunya dengan kondisi sumber daya yang seperti ini, melalui kerjasama inilah harapannya kami akan bisa mendapatkan manfaat yang terbanyak terkait dengan tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi atau melaksanakan tugas sebagai rujukan proteksi baik tanaman pangan maupun hortikultura. Nah ini Bapak Ibu sekalian, nah kemudian untuk melaksanakan misi dan fungsi tersebut, ini kami Balai Besar Peramalan OPT dilengkapi bahwa kami punya dormitory Bapak Ibu sekalian dengan kapasitas kurang lebih sekitar 90 tempat tidur. Nah ini tentunya terkait dengan fungsi peningkatan kapasitas SDM POPT melalui workshop atau pelatihan. Nah kami ada asrama dengan kapasitas tampung seperti itu. Nah ini bisa kita manfaatkan untuk bisa berkontribusi lebih banyak. Kemudian kami juga ada dilengkapi dengan 9 laboratorium, diantaranya ada entomologi, fitopatologi, kemudian ada lab VHT, favor heat treatment, dan lain sebagainya. Nah kemudian kami juga dilengkapi dengan kebun percobaan yang luasnya kurang lebih sekitar 17 hektar, yang ini nanti akan dijadikan sebagai contoh model
implementasi pertanian modern yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Balai. Nah, tentunya harapannya nanti kalau sudah terwujud dan sekarang sudah mulai berjalan, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan cita-cita rencana ini bisa terselesaikan, mudah-mudahan paling tidak di dalam waktu 3 tahun ya Ibu Kepala Balai, sehingga nanti bagaimana mengimplementasikan pertanian modern dari hulu sampai dengan ke hilir itu bisa dilihat secara sederhana, simpel di Balai Besar Peramalan OPT ini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang dapat kami sampaikan untuk melengkapi apa yang tadi telah disampaikan oleh Ibu Kepala Balai. Tentunya saya sebagai Kepala Bidang Program dan Evaluasi sangat berkepentingan melalui kerjasama ini Pak Dekan, sehingga nanti banyak adik-adik mahasiswa yang tentunya tertarik untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tentunya pasti akan mendukung upaya kami untuk terus meningkatkan dan mengembangkan teknologi pengelolaan OPT, khususnya pengamatan, peramalan, dan pengendalian OPT. Saya kira Pak Dekan, Bapak-Bapak Wakil Dekan, dan semua Bapak Ibu dan adik-adik yang bergabung di virtual pada kesempatan ini secara singkat gambaran tentang Balai Besar Peramalan OPT. Mudah-mudahan nanti kita bisa memanfaatkan melalui kerjasama ini. Demikian, terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin sekalian bisa berlanjut ke acara selanjutnya. Namun sebelum itu saya ingatkan untuk peserta yang ingin bertanya, silakan tulis pertanyaan di room chat serta sertakan identitas. Untuk acara selanjutnya itu ada selayang pandang dari Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret yang akan disampaikan oleh bidang kerjasama Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret. Kepada bidang kerjasama FPUNS, dipersilakan. Baik, sambil menunggu file dari materi dari bagian kerjasama FPUNS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC yang memberikan waktu kepada kami bidang kerjasama untuk menyampaikan sekilas tentang Fakultas Pertanian di Universitas 11 Maret. Sebagaimana kita ketahui bahwa hari ini kita ada kerjasama dengan
Balai Besar Peramalan untuk Pengendalian. Ya. Dan kami sudah menyampaikan sejak kemarin masalah itu tentang penandakan ini. Tapi pertama-tama sebelum kita lanjut, kita sampaikan alhamdulillahirabbil alamin pada kesempatan hari ini kita bertemu dan terselenggara, walaupun kami di bidang kerjasama baru dalam seminggu ini diberi tentang bahwa pertemuannya akan secara luring. Nah, ini juga baru seminggu dan kita cepat dan alhamdulillah ini terselenggara. Dan tak lupa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas terselenggara kegiatan ini, dan juga yang kami hormati untuk Ibu Kepala Balai dan juga Bapak Dekan dan juga Bapak-bapak yang lain, Bapak Ibu yang lain. Fakultas Pertanian ini setidaknya ada 7 prodi yang untuk S1-nya ya. Dan itu ada mulai dari paling atas ada ilmu tanah, kemudian ada agrotek, kemudian ada penyuluhan dan komunikasi pertanian, ada sosial ekonomi pertanian, ada peternakan, ada THP, teknologi hasil pertanian, dan yang terbaru adalah kehutanan. Ini prodi terbaru. Dan dengan demikian sebenarnya banyak aspek yang semuanya terkait dengan pengendalian hama. Dan kerjasama dengan Balai ini sangat penting, dan ini saya khusus juga kami mengajak dari tim magang. Di sini ada Pak Dr. Ahmad Pramono yang saya ajak karena setidaknya kegiatan-kegiatan bersama dengan BPT OPT ini setidaknya akan dimulai dengan magang-magang mahasiswa, meskipun kami berharap tidak hanya ke tingkat magang, tapi lebih lanjut ke riset bersama dan seterusnya. Itu kondisinya seperti itu untuk Fakultas Pertanian. Dan khusus untuk agroteknologi ada ada laboratorium di pengendalian laboratorium HPT ya, HPT. Dan saya berharap nanti mahasiswa dari UNS yang bidang di agrotek terutama HPT ini pada mengambil untuk magangnya di sana ya. Sebagai gambaran sedikit sekitar Fakultas Pertanian ini, kita punya lab di peternakan sana, ada lab di Jatikuwung. Kemudian ada juga lab sawah itu ada 2. Yang kita punya ada satu di Palur dan satunya ada di sekitar Kerten ya, di dekat rumah sakit UNS. Kita juga ada satu lahan kering di Mantono. Sebagai hal juga di sekitar di Solo ini memang mengalir Bengawan Solo yang mengaliri ratusan ribu hektar sawah yang di sana ada bendungan. Dan salah satu masalah yang paling sering dihadapi oleh petani sekitar sini adalah hama, dan terutama adalah tikus. Bahkan ini sedikit saya sampaikan bahwa beberapa lab itu kalau kemudian penanaman padi juga diserang oleh tikus. Ini sebagai contoh gambaran kecil. Nah, Fakultas Pertanian ini untuk di UNS secara akademik memiliki profesor yang paling banyak sekarang ini di UNS. Ya, mahasiswanya juga sangat banyak, sekitar 3.000. Gitu. Kemudian untuk proporsi doktornya juga paling banyak, Bapak Ibu. Kita punya sekitar hampir 55%. Mungkin sekarang ini sudah meningkat lagi karena beberapa yang lulus dan juga beberapa yang pendidikan dosen di S2 itu sudah pensiun.
Dan khusus untuk di fakultas ini ada tim yang dibentuk oleh Bapak Dekan, yaitu tim untuk kerjasama. Kerjasama ini, di tim kerjasama ini ad hoc yang membantu membackup untuk masalah kerjasama, menindaklanjuti dan seterusnya. Jadi kemudian di situ ada yang ditugasi, ada saya, ada Bu Dr. Arum, ini izin, ada Bu Dr. Komariah izin, dan juga ada Pak Dr. Dimas ini juga ya, izin, sehingga kemudian hari ini tinggal saya untuk yang mewakili. Harapan ke depan insya Allah ini segera kami setelah hari ini tertandai, insya Allah saya segera berkoordinasi dengan Pak Ahmad Pramono untuk menyiapkan mahasiswa yang bekerja ke sana, dan juga nanti boleh jadi segera membuat satu pembicaraan detail untuk membuat satu riset bersama. Demikian bisa saya sampaikan untuk masalah ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rahayu atas sedikit sambutannya. Nah, langsung saja untuk acara inti pada hari ini, yaitu penandatanganan MOU kerjasama antara Fakultas Pertanian UNS dengan Balai Besar Penanaman Organisme Pengganggu Tumbuhan. Kepada yang foto bersama ketok semua belum ada background bisa ya langsung pakai background itu background si foto
Oh, bersama bareng aja sih. Oh ya, Kerjasama. Pak Rayu. Ya, backgroundnya itu. Baik, hadirin sekalian, dengan ditandatangani naskah kerjasama antara Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret dengan Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tanaman, harapannya Fakultas Pertanian sebagai institusi pendidikan dan juga BPPOPT selaku dari instansi pemerintah dapat bersinergi untuk menciptakan pertanian terpadu dan berkelanjutan. Untuk acara selanjutnya, yaitu penyerahan kenang-kenangan dari bagian kerjasama Fakultas Pertanian kepada Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan. Pada yang bertugas, dipersilakan. Kepada Prof. Samanhudi selaku Dekan Fakultas Pertanian bisa menyerahkan kenang-kenangan kepada Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tanah. Banyak. Ya, baik. Untuk acara selanjutnya, mungkin saya membuka kesempatan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Di sini yang sudah hadir mungkin mahasiswa yang ingin bertanya mengenai magang atau Balai Besar BBPOPT, dipersilakan. Baik. Yeah.
Ada. Oke, baik. Sepertinya belum ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa Fakultas Pertanian. Untuk itu, mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ke yang bersangkutan, bisa ke unit magang atau ke bagian Fakultas Pertanian. Untuk acara yang selanjutnya, karena sudah ditandatanganinya naskah kerjasama antara Fakultas Pertanian dan BPPUPT, hadirin sekalian, tibalah kita pada penghujung acara. Harapannya dengan penandatanganan MOU ini, institusi pendidikan dan pemerintah dapat bersinergi untuk menciptakan pembangunan pertanian yang terpadu dan berkelanjutan. Saya Vika selaku MC, apabila dalam memandu acara pada hari ini banyak kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata dari saya, tetap saya mohon maaf apabila ada kesalahan, tetap jaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.